Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus yang berkaitan dengan akuntansi yang pernah terjadi di Indonesia. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi. Baik, yang pertama kasus apa yang diambil? Kelompok kami mengambil kasus Kantor Akuntan Publik atau KAP Ernst & Young di Indonesia. Kasus ini terkait dengan vonis atas hasil audit yang dilakukan atas laporan keuangan kliennya, yaitu perusahaan telekomunikasi di Indonesia pada tahun 2011, dikarenakan tidak disertai dengan bukti yang cukup. Kapan terjadinya? Kasus ini terjadi pada tahun 2011 terkait dengan laporan keuangan tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2011. Berikutnya, siapa yang terkait dengan hal ini, dengan kasus ini? Pihak yang terlibat di dalamnya yaitu Kantor Akuntan Publik atau KAP, Purwanto, Sungkoro, dan Surya atau Ernst Young di Indonesia, dan beberapa mitra afiliasinya yang disebut responden. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kasus ini bisa terjadi dikarenakan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Ernst Young dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan operator telekomunikasi yaitu PT Indosat Tbk dengan kode ISAT atau Indosat Ooredoo, serta kelalaian di dalam memperoleh bukti audit yang cukup. Namun di dalam opini audit yang dinyatakan dalam laporan keuangan tahunan dinyatakan opini wajar tanpa pengecualian. Materi berikutnya, bagaimana tindakan yang diambil pihak berwenang. Pada tanggal 9 Februari 2017, Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat atau yang disingkat PCAOB mengeluarkan putusan sanksi atau disebut An Order Instituting Disciplinary Proceedings, Making Findings and Imposing Sanction bersehubungan dengan pemeriksaan PCAOB terhadap KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surya dari KAP Ernst Young di Indonesia. Rilis ini membahas tindakan tertentu oleh responden pada laporan keuangan tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2011. Yang berikutnya, KAP Ernst Young Indonesia didenda sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 13,3 miliar rupiah. Yang berikutnya, dari pihak Indosat sendiri telah merevaluasi kebijakan akuntansi yang relevan, memperbaiki internal control over financial reporting yang relevan, kendali internal untuk memastikan kepatuhan dengan standar yang berlaku, serta penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 2011. Berikut adalah kaitan dengan teori akuntansi. Kaitan dengan teori akuntansi dalam kasus ini adalah tentang perekayasaan pelaporan keuangan, khususnya pada prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. PABU itu sendiri adalah suatu kerangka pedoman operasional yang terdiri dari standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara yuridis, teoritis, dan juga praktis. Sebagai pedoman operasional, PABU akan menjadi kriteria untuk menentukan apakah laporan keuangan telah menyajikan informasi secara baik, benar, dan juga jujur, atau secara teknis dapat dibilang bahwa menyajikan laporan keuangan secara wajar. PABU menurut Accounting Principles Board atau APB adalah sarana atau jembatan untuk mengoperasionalkan konsep akuntansi agar secara langsung mempengaruhi bentuk, isi, dan juga jenis dari laporan keuangan itu sendiri. Berikut adalah teori akuntansi apa yang dilanggar. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kaitan dengan teori akuntansi dan juga yang teori akuntansi apa yang dilanggar yaitu tentang perekayasaan pelaporan keuangan, terkhususnya prinsip akuntansi berterima umum, dikarenakan Kantor Akuntan Publik Ernst & Young memberikan status atau opini terhadap laporan keuangan PT Indosat Tbk yaitu secara wajar tanpa pengecualian, sedangkan KAP Ernst & Young itu sendiri juga lalai dalam memperoleh bukti-bukti audit. Yang berikut bagaimana seharusnya kasus tersebut diselesaikan.
Kasus tersebut seharusnya diadakan pembanding antara hasil audit dari auditor internal dan juga hasil audit dari auditor eksternal, yaitu KAP Ernst & Young itu sendiri. Jika hasil opini yang didapat dari kedua auditor tersebut adalah wajar tanpa pengecualian, maka akan dilakukan pemeriksaan kembali dari bukti-bukti transaksi sebelumnya. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, mengenai kasus yang berkaitan dengan akuntansi yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.